Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya Ardi Sanwidi. Hari ini kita akan membahas materi tentang persamaan garis lurus di bidang R2 atau di bidang 2 dimensi. Kita lihat dulu. Di sini ada 4 buah garis ya. Yang pertama ini misalkan garis L, ini adalah garis K, ini adalah garis M, dan ini adalah garis N. Nah, garis N ini merupakan vektor A, garis L ini merupakan vektor X, garis K ini merupakan vektor X, dan garis M ini merupakan vektor vektor A ya. Ada dua buah kondisi. Kondisi yang pertama ini dua vektor ini segaris dan searah, dan vektor yang kedua atau kondisi yang kedua vektor ini sejajar dan searah. Sekarang kita lihat ini yang pertama. Yang pertama ini kan panjang dari vektor X itu sama dengan N kali dari vektor A. Nah, N kali di sini itu kita menggunakan lambda, atau lambda itu biasa disebut dengan parameter. Parameter yang artinya panjang vektor X itu sama dengan sekian kali dari vektor A. Maka kondisi 1 dan kondisi 2 itu sama, di mana kondisi 2 itu dia sejajar, maka vektor X atau panjang vektor X itu kan sama dengan lambda kali dari vektor A. Dua kondisi ini berbeda, yang satu yaitu segaris dan searah, yang satu sejajar dan searah. Namun dari dua kondisi itu panjang dari vektor X itu sama-sama lambda kali dari vektor A. Sekarang kita langsung lihat di contoh. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui O 0,0 dan A itu 1,3. Kalau kita gambarkan garis A itu kan ini vektor A ini ya, vektor A ini adalah garis A, sedangkan garis L ini adalah panjang dari perpanjangan dari garis O yang melalui titik A 1,3. Nah, kalau kita lihat kondisi ini kan vektor A dengan vektor X ini kan segaris dan searah, di mana vektor A ini panjangnya adalah 1,3, sedangkan panjang vektor X itu adalah X, Y. Ya kan, kalau ini diturut itu kan panjangnya adalah X, Y, ini kan sampai tak terhingga panjangnya. Tapi garis O itu melalui titik 1,3. Nah, sekarang kita akan menghitung atau kita akan mencari persamaan garis O yang melalui titik 1,3. Yang pertama kita tentukan dulu vektor posisi. Vektor posisi di sini ditentukan dari titik asal atau titik awal sampai titik ujung atau titik pangkal dan titik ujung pada vektor. Untuk vektor A ini kan titik pangkalnya ada di O dan kemudian titik ujungnya ada di 3,1. Maka vektor OA atau sama dengan vektor A itu adalah 1,3 untuk vektor OA. Sedangkan untuk vektor X itu kan OX atau vektor X yang panjangnya X, Y atau anggotanya adalah X, Y. Nah, sekarang kita lihat OX dan OA. OX dan OA ini kan searah dan segaris. Kalau tadi searah dan segaris, maka OX itu sama dengan lambda kali dari vektor OA.
vektor OA nya itu adalah vektor A, vektor OA nya adalah vektor A, maka X, Y atau panjang vektor OX itu sama dengan lambda kali vektor A nya adalah 1,3. Kemudian kita kalikan, maka lambda kali 1 adalah lambda, lambda kali 3 itu adalah 3 lambda atau lambda 3 sama saja. Nah, maka inilah yang disebut dengan persamaan vektor di garis L. Ini adalah persamaan vektor di garis L. Nah, kemudian kita pisahkan X dan Y nya, maka X itu adalah lambda dan Y itu adalah 3 lambda. Ini kita pisahkan, ini adalah X, kemudian ini adalah Y. Maka inilah yang disebut dengan persamaan parameter atau persamaan lambda di garis L. Di garis L ini tadi ya, ini adalah persamaan parameter di garis L. Nah, kemudian kita akan hilangkan lambdanya dengan cara bisa membandingkan, bisa disamakan, bisa dikurangi. Yang penting kita menghilangkan nilai lambdanya. Maka di sini saya membandingkan, Y itu adalah 3 lambda, X itu adalah lambda, maka ini kan hilang ya lambda, maka Y per X sama dengan 3, Y itu sama dengan 3X. Maka inilah yang disebut dengan persamaan Kartesius atau persamaan Kartesian. Nah, mungkin di SMP dan di SMA soal seperti ini kan pernah kita pelajari kan, menentukan persamaan garis yang melalui titik, yang melalui persamaan. Nah, perbedaannya kalau di SMP dan SMA kita itu langsung mendapatkan persamaan yang ini, persamaan Kartesius atau Kartesian. Sedangkan kita di sini belajar melalui 3 tahap. Yang kita cari adalah 3 persamaan. Yang pertama adalah persamaan vektor di garis L atau persamaan vektor. Yang kedua adalah persamaan parameter. Nah, yang ketiga adalah persamaan Kartesius. Inilah bedanya. Kalau dulu di SMP, di SMA kita langsung mendapatkan persamaan Kartesius atau Kartesian, sedangkan di sini kita melalui 3 tahap, yaitu persamaan vektor, persamaan parameter, dan persamaan Kartesius atau persamaan Kartesian. Sekarang kita akan mencoba lakukan dengan cara seperti yang SMP dan SMA ajarkan, dimana kita langsung mencari persamaan Kartesiannya. Ini gambarnya tadi saya copy ke sini ya. Nah, gambarnya kan masih sama. Mungkin teman-teman masih ingat kalau kita mencari persamaan garis melalui satu titik itu kan kita harus mencari M nya atau mencari namanya gradien, mencari gradiennya. Nah, kalau dia melalui 2 titik, kita kan bisa menggunakan persamaan yang Y-1 per Y2 min Y1 itu sama dengan X min X1 per X2 min X1. Mungkin teman-teman bisa mengingat pelajarnya di SMA. Nah, ini kan sekarang kita akan melakukan dengan menggunakan satu titik atau kita mencari M atau gradiennya. Sekarang kita lihat teman-teman segitiga yang ini, segitiga OA1 ini, kita akan mencari gradiennya. Nah, gradiennya itu kan sama dengan tangen X atau Y per X, dimana nilai Y-nya itu adalah 3 dan X-nya adalah 1. Mungkin teman-teman masih ingat sin itu adalah depan miring, sin cos itu adalah samping miring, kemudian tan adalah depan samping. Sin itulah samping miring, mungkin sinnya itu ada di sini. Ini adalah sin alfa. Kemudian sin, setelah sin adalah cos alfa itu adalah samping
miring, di sini adalah cos alfa. Nah sekarang yang kita cari kan panjangnya OA ini, atau kita mencari gradiennya dari OA, maka kita menggunakan tan alfa. Sudutnya adalah sudut alfa, tangan itu adalah Y per X atau depan samping, ya kan, depan samping, maka kita menggunakan yang ini. Sorry tadi tan ya, bukan sin ya. Kalau sin mungkin kita pakai yang sini, samping miring, demi depan miring ya, depan miring. Nah kemudian kita temukan gradiennya itu adalah sama dengan 3, karena tan itu sama dengan Y per X, Y nya adalah 3, X nya adalah 1, maka gradiennya adalah 3. Nah kemudian kita menggunakan persamaan yang melalui satu titik, maka kita menggunakan ini formula ini. Mungkin teman-teman ada di SMP atau di SMA ya, Y min Y1 sama dengan gradien dikali X min X1. Y1 nya adalah 3, kemudian gradiennya adalah 3, kemudian X1 nya adalah 1. Ini kalau dikali adalah 3X, ini kali ini adalah negatif 3. Kemudian kita hilangkan 3-nya, ini kan hilang, maka Y sama dengan 3X. Maka ini kan sama kan pelajaran yang dulu di SMP di SMA dengan cara mencari langsung pada Kartesius. Sedangkan kita tadi menggunakan 3 tahap, ternyata caranya adalah hasilnya adalah sama, cuma kita berbeda cara. Kalau kita menggunakan 3 tahap, sedangkan ini kita menggunakan 1 tahap langsung menemukan persamaan Kartesiusnya. Sekarang contoh kedua, ini kita menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik, yaitu titik yang pertama adalah A negatif 1,1 dan B 1,2. Kita lihat lagi di sini kondisi ini adalah vektor A ya, ini adalah vektor A, AB itu adalah vektor A, kemudian AX itu adalah vektor X-nya. Kita lihat kondisi di sini kan dua garis ini saling segaris dan searah. Maka kan kita bisa, kalau searah dan segaris, kita bisa menentukan bahwa panjang vektor X itu sama dengan lambda kali dari vektor A. Nah sekarang kita tentukan dulu vektor posisinya, artinya kita cari vektor posisi dari titik O, maka akan menemukan garis OA, itu adalah vektor posisi dari vektor A. Kemudian OB itu adalah vektor posisi dari vektor B, dimana ini OA nya itu adalah vektor A, ini OA nya adalah vektor A, dan OB itu adalah vektor B yang anggotanya 1,2, vektor A nya tadi negatif 1,1, dan OX itu adalah X, Y, atau ini adalah vektor X nya. Kalau tadi kan OA melalui satu titik, sekarang ini melalui 2 titik. Titik yang pertama adalah titik A, yang kedua adalah titik B. Karena kondisi garis AB dan AX ini adalah segaris dan sejajar, maka kita menggunakan vektor X sama dengan lambda kali vektor A. Nah sekarang kita lihat pada segitiga OAB ini, lihat pada segitiga OAB. OAB kan ini, OAB kan segitiganya ini. Mungkin teman-teman masih ingat cara mencari panjang vektor dengan cara segitiga. Kalau teman-teman lihat materi mencari panjang vektor dengan cara segitiga, kita lihat vektor OA yang ini, vektor OA ditambah vektor AB itu kan sama dengan vektor OB, ya kan? OA
ditambah AB itu sama dengan vektor OB. OA nya tadi adalah vektor A, AB nya ini adalah vektor AB hasilnya, dan B ini adalah vektor B. Maka vektor AB ini sama dengan vektor B dikurangi dengan vektor A. Mungkin cara ini teman-teman sering lihat di SMA, cara mencari panjang sisi. Nanti kalau misalkan ada C, maka panjang C itu sama dengan A plus B, mencari sisi miring, mencari sisi tegaknya, mencari sisi alasnya. Mungkin ini adalah salah satu cara menemukan salah satu sisi pada sisi segitiga. Mungkin teman-teman bisa melihat materinya di SMA lagi. Maka sekarang kita cari panjang kita mencari nilai dari AX. Nah tadi kan AB dan AX itu kan segaris dan searah, maka kita gunakan vektor AX itu sama dengan lambda kali dari vektor AB. Nah sekarang kalau kita kita cari AB itu, maka di sini ya, vektor AB itu kan sama dengan vektor B dikurangi vektor A. Vektor B nya tadi anggotanya ini adalah 1,2 dikurangi dengan vektor A adalah negatif 1,1, maka sama dengan 1 dikurangi negatif 1 adalah 2 dikurangi 1 adalah 1, maka nilai dari AB itu adalah 2,1. Maka panjang vektor AX itu sama dengan lambda kali 2,1. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah menemukan vektor AB itu sama dengan 2,1. Kemudian karena vektor AB dan vektor AT itu segaris dan searah, maka vektor AT itu kan sama dengan lambda kali dari 2,1. Nah sekarang perhatikan segitiga OAX ya, vektor OA ditambah vektor AX itu kan sama dengan vektor OX. Ini materinya sama seperti kita mencari panjang vektor menggunakan metode segitiga. Maka panjang OX itu kan sama dengan OA ditambah dengan AX. Ini OA ditambah dengan AX. OA nya tadi adalah vektor A, AX itu adalah lambda kali 2,1. Vektor A nya sendiri tadi adalah 1,1, kemudian ini kita kalikan menghasilkan 2 lambda kali lambda, kemudian kita jumlah menghasilkan 2 negatif 1 ditambah 2 lambda adalah 2 lambda dikurangi 1 ditambah lambda adalah lambda plus 1. Maka inilah persamaan vektornya. Kita sudah menemukan persamaan vektor. Kemudian kita mencari persamaan parameter dengan memisahkan X dan Y nya. Maka ini adalah persamaan parameter. Kemudian kita hilangkan lambdanya dengan cara mengurangi ya, dengan cara eliminasi. Maka X itu kan sama dengan 2 lambda dikurangi 1. Kita eliminasi 2 lambdanya, maka ini hilang, tinggal X dikurangi 2Y sama dengan negatif 1 ditambah 2, negatif 1 dikurangi 2 itu adalah negatif 3, maka X dikurangi 2Y sama dengan negatif 3.
kita buat ke dalam persamaan menghasilkan x dikurangi 2y sama dengan 3, x min 2y plus 3 sama dengan 0, dan inilah persamaan kartesiannya. Kita sudah menemukan 3 tahap: persamaan vektor, persamaan parameter, dan persamaan kartesian. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mencoba mencari persamaan kartesiusnya dengan cara yang pernah diajarkan di SMP dan SMA. Karena ini melalui 2 titik, maka kita mencari persamaan yang melalui 2 titik. Maka di sini titik A nya adalah negatif 1,1, titik B nya adalah 1,2. Maka kita menggunakan formula yang y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Kita masukkan nilai y1 dan y2 serta y1, kita masukkan nilai x1, x2 dan x1, maka menghasilkan 1 kali x plus 1 sama dengan 2 kali y min 1. Maka ini adalah 1 kali x, ini tetap ya, nilainya tetap. Ini adalah 2y min 2. Kemudian kita buat menjadi sebuah persamaan, jadi x min 2y plus 1 plus 2 sama dengan x min 2y plus 3. Ini kan sama kan, persamaan kartesiusnya ini sama dengan yang kita cari yang tadi. Mungkin ini adalah cara atau formula yang digunakan di sekolah-sekolah di SMP dan SMA yang pernah kita pelajari. Selanjutnya kita ke contoh yang ketiga. Tentukan persamaan garis yang melalui titik P negatif 1,2 dan persamaan 2x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, pertama-tama kita cari dulu titik-titik pada 2x min y plus 1 sama dengan 0. Nah, maka dari persamaan ini kita bentuk sebuah persamaan yang lain, yaitu y sama dengan 2x plus 1. Kemudian kita misalkan x nya sama dengan 0, kemudian y nya sama dengan 0. Ketika x nya sama dengan 0 ketemu y sama dengan 1. Ketika y nya sama dengan 0 ketemu x nya sama dengan negatif setengah, maka ketemu titik 0,1 dan titik negatif setengah, 0. Nah, ini adalah representasi gambarnya di bidang kartesius. Ini adalah garis y sama dengan 2x plus 1 ya. Ini kan sama aja bentuknya, ini dan ini kan sama aja. Kemudian ini adalah titik P nya. Titik P di negatif 1,2. Nah, kemudian kita tentukan dulu yang namanya OP. OP itu adalah vektor posisi OP dan vektor posisi OX. Nah, ini jika ada 2 garis yang sejajar, carilah vektor posisi yang sejajar dengan OP. Bisa dilakukan dengan banyak cara. Artinya kita cari ini bukan sejajar ya, bukan sejajar dengan garis OP nya ini, bukan, tapi sejajar dengan titik P nya ini, dimana kalau kita representasikan ke dalam bentuk gambar, maksudnya sejajar adalah sejajar dengan garis P nya ini, dengan garis P nya. Misalkan ini adalah garis P ya kan, jadi bukan sejajar dengan vektor OP nya, tetapi sejajar dengan garis P nya. Maka kalau kita representasikan kan seperti ini. Nah, ini kan kalau kita gambarkan ini kan garis y sama dengan 2x plus 1 dengan garis P ini dia kan sejajar. Maka carilah vektor posisi yang sejajar. Maka kan ini dia sejajar dengan garis y sama dengan 2x plus 1 dan juga sejajar dengan garis P. Karena karena kita akan mencari nilai dari mencari persamaannya. Kalau
ada dua garis yang sejajar, maka kita cari dulu yang namanya gradiennya. Nah, gradien dari Y sama dengan 2X ini kan sama dengan 2 kan? Mungkin teman-teman bisa mencari sendiri. Gradien dari Y sama dengan 2X plus 1 itu kan sama dengan 2. Nah, jika dua garis sejajar, maka gradien dari M1 dan M2 itu sama. Ini adalah gradien dari 2X plus 1 sama dengan 2. Sedangkan ini adalah gradien yang sejajar dengannya, yaitu gradien dari Px. Tadi kan ini jika ada dua garis yang sejajar, carilah vektor posisi yang sejajar dengan ini Px ya, bukan OP tapi ini Px. Artinya nanti kita akan menemukan garis yang sama jaraknya dengan OP, vektor OP. Nah, bisa dilakukan dengan banyak cara. Artinya dia garisnya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang penting dia sejajar. Nanti nilainya sama saja. Sedangkan ini saya representasikan dengan garis A ini. Titik A ini berada di titik 1,2. A ini di 1,2. Garisnya dia sejajar. Kemudian kita ketemu dengan vektor A. Ini adalah vektor A dengan vektor posisi OA. Nah, sekarang kita lihat OA dan PX itu kan sejajar dan searah. Maka panjang PX, karena PX nya ini tak terhingga kan, panjangnya ini kan tak terhingga, dia hanya melalui titik P saja, maka panjangnya tak terhingga. Sehingga PX, panjangnya PX itu sama dengan lambda kali dari vektor posisi OA. Vektor posisi OA tadi adalah vektor A, maka kita ketemu PX sama dengan lambda OA. Nah, kemudian perhatikan segitiga OPX. Segitiga OPX ini ya, OPX ini, perhatikan segitiga ini. OX itu kan sama dengan OP ditambah PX. Ini pada materi mencari panjang vektor dengan metode segitiga. OX nya tadi itu adalah X, Y, OP adalah vektor P, dan PX adalah lambda kali vektor A. Lambda kali vektor A yang kita cari tadi. Vektor P nya adalah negatif 1,2, vektor A nya adalah 1,2, kemudian ini kita kalikan adalah lambda kali 2 lambda, kemudian kita jumlahkan ketemu negatif 1 ditambah lambda menjadi lambda plus 1, kemudian 2 plus 2 lambda adalah 2 lambda plus 2. Kita sudah ketemu dengan persamaan vektornya. Mungkin teman-teman sebagai pertanda atau sebagai tanda ya, bahwa persamaan vektor itu pasti dia ada lambdanya. Nah, kalau persamaan parameter, kita tinggal memisahkan antara X dan Y nya. Ini adalah persamaan parameter. Sedangkan selanjutnya kita akan mencari persamaan kartesiannya dengan cara menghilangkan lambdanya. Nah, di sini saya menghilangkan lambdanya dengan mengeliminasinya. Ini saya kalikan dengan 2, ini saya kalikan dengan 1, kemudian saya hilangkan ini, tinggal 2x min y sama dengan negatif 4. Saya bentuk ke persamaan sama dengan 0, maka ini menjadi 2x min y plus 4 sama dengan 0. Maka inilah persamaan kartesiannya. Nah, kita sudah ketemu dengan persamaan kartesian. Sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.